Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan aqsabul qiyas. Pembagian qiyas. Yang qasimul qiyasu ila jaliyin wa khafi. Qiyas terbagi menjadi dua. Ya. Dilihat dari ilahnya. Bahwa ada yang ilahnya jelas, ada yang samar-samar. Ila jaliyin wa khafi. Ya. Fal jali, maka yang dimaksud qiyas jali ma thabatat illatuhu binassin aw ijma', apa yang telah ditetapkan ilahnya berdasarkan nas atau ijma'. Yani jali, sangat jelas, sharih. Yani tidak ada ihtimal yang lain melainkan itulah ilahnya. Ya. Au kana maqtu'an fihi, ya. Atau adalah ilahnya itu dipastikan binafyil fariq bainal asli wal far', dengan cara menafikan perbedaan antara asal dengan far'. Karena ilahnya jelas sehingga tidak ada fariq sama sekali. Ya, tidak ada perbedaan antara furu' dan usulnya. Sehingga hukum pada fara' persis hukumnya pada asal. Karena ilahnya jelas, jeli. La yahtamil ayyahtimal. Ya. Tidak tersamarkan. Nah. Ya. Karena disebutkan secara nas ataukah secara ijma', seperti illatul iskar pada khamr. Rasulullah mengatakan kullu muskirin khamrun. Selesai. Kullu muskir khamr. Ilahnya jelas. Setiap yang iskar itu khamr. Nah. Mithalu ma thabatat illatuhu bin nas. Permisalan yang ditetapkan ilahnya itu berdasarkan nas. Qiyasul man'i minal istijmar. Qiyas larangan untuk beristijmar. Istinja dengan batu dan yang semisalnya. Tapi di sini qiyas pelarangan istijmar bidamin najis al-jaf, dengan darah yang najis, yang kering. Darah, ya, darah najis yang sudah mengering. Nah, ini tidak boleh. Kiasnya kemana? Alal man'i minal istijmari birrawza. Ya, terhadap larangan beristijmar dengan rawza, kotoran hewan. Fa inna illata hukmil asli thabitatun bin nas. Karena ilah hukum asalnya itu telah ditetapkan berdasarkan nas. Haitsu atat Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Mas'ud datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hajaraini wa rawthatin. Waktu itu Rasulullah tidak buang hajat. Lalu Rasulullah meminta bantuan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk mencarikan 3 batu. Ya.
Kata Abdullah bin Mas'ud, fawajadtu hajaran walam ajidis thalith. Saya mendapat 2 batu, 3 saya tidak dapatkan. Maka saya pun mengambil rautha, kotoran hewan yang sudah kering. Ya. Liyastanjiya bihinna. Agar Rasulullah SAW beristinja dengan 2 batu dan 1 rautha. Fa'akhadhal hajaraini wa alqar rawthata. Maka Rasulullah SAW mengambil 2 batu dan melempar rautha. Ya. Melempar rautha, kotoran hewan. Wa qala, sambil beliau mengatakan, hada riksun. Ini adalah riks. Warriksu an-najis. Sedangkan riks maknanya adalah najis. Ya. Karena ilahnya disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa riks itu adalah najis, maka berarti setiap yang najis tidak boleh dijadikan alat untuk beristijmar dengan illah yang disebutkan Rasulullah SAW. Ya, maka darah yang najis, yang kering pun tidak boleh. Nah, paham? Ya. Walaupun sebenarnya makna riks di sini terjadi khilaf. Memang sebagian para ulama mengatakan bahwa riks najis. Sehingga dibangun atas pendapat ini dan pemahaman ini bahwa kotoran hewan semuanya najis. Nah, tapi sebagian para ulama mengatakan kata riks tidak berarti najis. Riks itu tidak bermakna najis. Ya. Akan tetapi riks yang bermakna syai'ul markus. Sesuatu yang tidak sepantasnya untuk digunakan karena tidak membersihkan. Ya, ini bukan pada tempatnya digunakan. Sebab Rasulullah memberikan illah. Di dalam riwayat yang lain kata beliau, innahu min zadi ikhwanikum minal jin, atau innahu min ta'ami ikhwanikum minal jin. Ya, itu adalah dari makanan saudara kalian dari kalangan jin. Jadi kotoran-kotoran hewan itu makanan jin. Dan tulang-tulang, sisa-sisa yang kalian makan, itu bagi jin bukan hanya tulang itu. Itu tulang dengan daging yang sempurna menurut mereka. Ya, jadi kalau kita tinggal melempar tulang, mereka nganggap itu bukan tulang. Tulang dengan dagingnya. Ya, sehingga mereka makan, ya, bukan makan tulang ya, makan seakan-akan mereka makan daging yang lezat. Ya, seakan-akan penuh gitu loh. Ya. Bukan kikil, bukan sop kikil yang mereka makan. Tapi coto. Nah, dan gulai. Sehingga dalil ini tidak menjadikan hujjah bagi mereka mengatakan bahwa rauthah itu adalah najis. Nah, Allahu a'lam bishawab. Atau kalau misalnya dikatakan, ya,
dengan cara yang lain. Rasulullah SAW memberikan illah yang jelas. Karena kata riksi ini masih ihtimal. Illah yang jelas seperti pernyataan Nabi SAW itu tadi. Bahwa ini adalah makanan saudara kalian dari kalangan jin. Maka tidak boleh kalian gunakan untuk beristijmar. Ya. Dari situ Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengkiaskan kalau makanan jin saja itu tidak boleh kita menggunakannya, ya, untuk beristijmar, maka terlebih-lebih lagi makanan manusia. Misalnya ada nasi basi kering, ya, makan tidak boleh. Biasanya orang kan bikin kerupuk, ya. Nah, kulit kambing kering tidak boleh. Sebagian orang bikin kerupuk. Jangankan kulit kambing baru, beduk aja dijadikan sayur coba. Buka rahasia ini. Nah, beduk yang sudah ratusan tahun. Bisa dijadikan sayur. Masya Allah. Ya. Wa mithalu ma thabatat illatuhu bil ijma'. Nah, sekarang misal yang ditetapkan ilahnya itu berdasarkan ijma'. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaqdiyal qadhi wa huwa ghadban. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang qadhi untuk memberikan keputusan, ya, terhadap dua orang yang bertikai dalam keadaan dia marah. Ya. Misalnya sedang marah ini dikeluar. Ya, ini punya problem rumah tangga. Di dalam rumah marah. Nah, qadhi ini tiba-tiba keluar, datang dua orang meminta, wahai qadhi, kami minta untuk diputuskan, kami punya perkara ini. Dalam keadaan orang ini punya problem rumah tangga, bikin dia marah, kacau pikiran, ya, sehingga dia tidak bisa untuk menggambarkan masalah itu dengan baik karena tidak konsentrasi begitu. Paham ya? Nah, sehingga Rasulullah SAW melarang seorang memberi hukum dalam keadaan dia marah. Kenapa? Ilahnya karena tashwish al-fikr wa inshighal al-qalb wa adam at-tasawwur fil qadiyah. Pikiran kacau, hati sibuk, tidak bisa menggambarkan dengan baik perkara tersebut. Sehingga tidak boleh. Nah, ini berdasarkan ijma', ya. Karena ijma' telah menetapkan dilarangnya seorang qadhi untuk menetapkan putusan dalam keadaan dia marah karena itu tadi, tashwish, insyighal qalb wa adam at-tasawwur fil qadiyah. Nah, maka yang terdapat di dalam nas adalah ghadban dalam keadaan dia marah. Marah yang menyebabkan tiga ini kan. Tapi kalau marah biasa gitu loh, ya, marah ringan, dalam artian dia tetap bisa untuk memberikan hukum, maka tidak masalah. Bukankah Rasulullah SAW terkadang beliau menetapkan hukum dalam keadaan beliau marah, ya kan? Sampai kata Abu Mas'ud, ma ra'aitu Nabi SAW ashadda min ghadabihi yawma idzin. Thumma qala inna minkum munaffirin. Nah, ya, yang semisal daripada itu bisa dikiaskan. Kata beliau, faqiyasu man'il haqin minal qadha. Maka dikiaskan, ya, dilarangnya pula bagi seorang qadhi untuk memberi keputusan dalam keadaan dia hakim.
tahu hakim. Hakim itu orang yang nahan kencing. Sudah mau kencing itu. Apa istilahnya? Kebelet. Nah, itu. Ini sudah mau, sedang jalan, ada dua orang. Qadhi kami minta diputuskan. Sudah hampir ini. Titik penalti. Ya. Nah. Atau orang yang terkena diare, mencret misalnya. Nah, kamu datang untuk meminta qadha. Orangnya yang dia pikirkan adalah WC, gitu loh. Sehingga tidak bisa konsentrasi. Nah, alaman ilghadbani minhu, maka dikiaskan ini pun tidak boleh. Orang yang menahan khabath, menahan buang air, pun tidak boleh memberi qadha. Kias terhadap larangan orang yang marah untuk memberi qadha. Minal qiyasil jali. Ini termasuk kias yang jali. Ya. Nah. Atau situasi dingin misalnya. Kalau ini mau pulang cepat-cepat karena cuaca sangat dingin sekali, dia nggak tahan di jalanan. Tiba-tiba dia berjalan, ada dua orang minta keputusan, kami punya masalah. Taklah kamu berhukum wahai qadhi. Kata qadhi, ya ana barid. Ini dingin sekali. Oke. Ana butuh selimut, ana enggak kuat ini. Sehingga harus terburu-buru. Kalau dia memberi keputusan, tidak bisa memberikan tasawur yang baik. Karena insyighal qalb, tashwish, al-fikr, wa adam tasawur fil qadiyah. Dan yang semisalnya, ya. Nah, atau qadhinya sedang asik ngobrol, ada orang lain. Kamu datang juga minta qadha. Dia sedang asiknya ngobrol. Atau sedang santainya dia berbicara dengan seseorang. Ya, yang menyebabkan dia tersibukkan pikirannya. Nah, li thubuti illatil asli bil ijma' wa hiya tashwishul fikri wa inshighalul qalbi. Tetapnya illah asalnya berdasarkan ijma', yaitu terganggunya pikiran dan sibuknya hati, ya. Dan tidak mampunya seorang untuk memahami qadhiyah, perkara yang terjadi. Nah, wa mithalu ma kana maqtu'an fihi binafil fariq. Dan permisalan, ini semua masih termasuk jali semua, ya. Permisalan yang dipastikan tidak adanya perbedaan bainal asli wal fara'. Antara asal dan fara', tidak ada perbedaan sama sekali. Ya. Contohnya qiyasu tahrimi itlafi malil yatim bil labs. Kiasan diharamkannya, ya, menghabiskan harta anak yatim dengan memakainya. Ala tahrimi itlafihi bil akal, dikiaskan kepada diharamkannya menghabiskan harta anak yatim dengan dimakannya. Yang ada di dalam nas, ya ikhwan, larangan apa? Makan. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'iran. Surah Nisa. Yang ada apa? Ya'kuluna amwalal yatama. Orang-orang yang mereka makan harta-harta anak yatim dengan zalim. Innama ya'kuluna fi butunin nar, mereka makan di dalam perut-perut mereka api.
Ini menunjukkan larangan seorang makan harta anak yatim. Ada orang dia baca ayat ini, oh ternyata dilarang untuk dimakan. Kalau begitu saya menggunakan harta anak yatim untuk membeli pakaian. Gimana? Boleh? Lah. Karena ilahnya apa, ikhwan? Itlaf malil yatim. Ya, menghabiskan harta anak yatim, merugikan harta anak yatim. Nah. Ya. Oh, yang dilarang kan makan. Minum boleh. Beli Pepsi, beli. Nah. Yang enggak boleh kan makan. Nah. Subhanallah. Uqul. Atau dilarang makan. Kalau begitu ya sudah, saya bakar saja semua. Dihabiskan, dibakar semua uangnya, hartanya anak yatim. Ya lebih kejam lagi. Haram. Tentu ikhwan. Karena bukan yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut. Ilahnya adalah al-akl. Ya'kulun. Lakin al-murad bidzalik itlaf malil yatim. Nah, ini nafyul farik, tidak ada perbedaan. Ya. Lil qat'i bi nafyil farik bainahuma, karena dipastikan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Fahimtum ya ikhwan? Baik. Ini jenis-jenis qiyas yang jeli, yaitu yang ilahnya sabit dengan nas atau dengan ijma' atau maqtu' bi nafyil fariq. Naam. Ya. Yang kedua, qiyas khafi. Sekarang. Qiyasul khafi. Ma thabatat illatuhu bistimbatin, yaitu yang ditetapkan ilahnya dengan istimbat. Jadi tidak nampak di dalam nas itu, tidak kelihatan itu. Tidak disebutkan ilahnya. Tapi akhirnya kemudian para ulama berusaha mencari sebab ilahnya apa. Walam yuqta' fi binafil fariq bainal asli wal far', dan tidak bisa dipastikan untuk ditiadakan adanya perbedaan antara asal dan fara'. Tidak maqtu' dia. Artinya kemungkinan beda itu ada antara asal dan fara'. Beda dengan yang pertama tadi. Jelas tidak ada perbedaan. Mau dimakan, mau diminum, mau dipakai, pokoknya kamu merugikan harta anak yatim. Nah, tapi kalau ini, ya, lam yuqta' fi, tidak bisa dipastikan untuk dia tiadakan ada perbedaan antara asal dan fara'. Beda itu kemungkinan ada, ditinjau dari beberapa sisi. Nah, ini yang namanya qiyas khafi, karena tidak diisbatkan ilahnya itu dengan nas atau dengan ijma'. Nah, qiyas yang model inilah yang diingkari oleh al-zahiriyah. Ya, bahkan mereka mengatakan ini nau'un minasyirik. Bayangkan, nau'un minasyirik, karena membuat syariat baru yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, mereka berdalil dengan firman Allah, wa qad fassala lakum ma hurrima 'alaikum. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan pada kalian apa diharamkan atas kalian. Ya. Akan tetapi ya sahih fi hadza qaul jumhur ulama. Alaysa min asy-syirik. Nah. Hanya saja terkadang sahih, terkadang tentunya ada yang keliru dalam hal ini. Ya. Nah. Misaluhu, misalnya qiyasul isnan alal bur, dikiaskannya isnan atau usnan, ya, tumbuhan, ya,
Dikiaskan kepada bur, ya, gandum. Fi tahrimir riba, dalam hal diharamkannya riba, bijami'il kail, dengan illah sama-sama ditakar. Ya, jadi antum perlu tahu, sebagaimana yang kita jelaskan dahulu, bahwa memang terjadi khilaf di kalangan para ulama di dalam menetapkan ilahnya. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan 6 asnaf ribawiyah itu? Apa saja itu? Emas, perak, apalagi ikhwan, gandum, bur, syair, wal inab, tamr. Kenapa hanya disebutkan ini? Ada yang mengatakan, ya, yang ada hanya 6 ini saja, tidak boleh tambah. Ya, jadi kalau beras tidak mengapa, ya, boleh, tidak termasuk riba. Jadi kalau misalnya 1 kilo beras ditukar dengan 2 kilo beras, boleh. Sebagian pendapat demikian, karena tidak termasuk asnaf ribawiyah. Yang harus wasnan biwasnin yadan biyadin, yaitu terfokus pada 6 ini saja. Ya. Nah, ada yang mengatakan tidak. Ilahnya dilarangnya 6 itu karena makil, sama-sama ditakar. Ya. Itu mazhabnya Imam Ahmad. Nah, sehingga setiap yang makil tidak boleh. Yang bisa ditakar tidak boleh. Berarti kalau 1 liter beras, ya, tidak boleh ditukar dengan 2 liter beras yang agak rendah mutunya. Tapi harus satu-satu, ya, dan yadan biyadin. Nah, antum ya kawan. Sebagian ulama mengatakan ilahnya tu'mah, karena dimakan, tamr, ya, dan seterusnya itu karena dimakan, seperti mazhabnya Syafi'i. Nah, sehingga mereka ikutkan setiap yang dimakan termasuk padanya riba. Ya, yakni termasuk asnaf ribawiyah yang bisa dimasuki barang riba padanya. Ya, termasuk apel, apa saja yang dimakan. Nah, buah-buahan, ya, pisang dan seterusnya. Antum. Nah, maka ini ya kawan, tidak boleh. Nah, ini yang namanya kiasnya khafi. Karena Rasulullah SAW hanya menyebutkan 6 asnaf ribawiyah itu saja, tapi tidak menyebutkan ilahnya. Nah, ya. Fa inna ta'lila bil kail lam yathbut binassin wala ijma'. Menyebutkan illah dengan kail, suatu yang ditakar, itu tidak sabit dengan nas dan tidak pula dengan ijma'. Walam yuqta' fi binafil fariq bainal asli wal far', dan tidak dipastikan untuk ditiadakan perbedaan antara asal dan fara'. Ya. Idh minal jais ayyufarraq bainahuma. Bahkan memungkinkan untuk dibedakan di antara keduanya, bi annal birra mat'um bi khilafil asnan, bi annal burra mat'um bi khilafil usnan. Bahwa gandum itu dimakan, sedangkan usnan tidak, tumbuh-tumbuhan tidak dimakan. Nah, ikhwan, nah ini yang perlu, ya, seseorang itu dakik dalam permasalahan ini. Kalau sudah masuk ke permasalahan-permasalahan fikih,
Ya. Khilaf syadid dalam masalah qiyas khafi ini. Dan Ibnu Hazm rahimahullah paling keras dalam masalah ini. Ya, orang-orang suka mengkiaskan terkadang dengan farid yang jelas. Ya. Kalau antum baca kitab Al-Muhalla karangan Ibnu Hazm rahimahullah. Nah, kita tahu betul beliau punya kekeliruan. Wa ma min insan illa wa lahu akhta'. Bahkan keliru dalam perkara yang cukup besar, yaitu menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibnul Jauzi menggolongkan Adh-Dhahiriyah termasuk 72 firqah. Bayangkan. Walaupun ini dibantah oleh para ulama, laisa bisahih, tidak benar. Bal huwa alimun minal ulama al-kibar, mujtahid minal mujtahidin. Nah, dan beliau salah bukan karena mu'anid, tapi karena ijtihad. Ya, beliau tidak mendapatkan dalil. Bagi siapa yang baca kitab Muhalla, dia akan tahu bagaimana sikap sahabatnya Ibnu Hazm rahimahullah terhadap Alkitab was Sunnah. Tidak keluar beliau. Ya, namanya kesalahan, kadang jumud dalam beberapa perkara, tapi dalam banyak hal yustafadu min. Diambil faedah. Ya, dan banyak yang bisa diambil faedah dari kitab beliau tersebut. Ihkamul Ahkam, kitab usul yang beliau miliki, ta'sil yang beliau berikan, masya Allah, menjadikan seorang thabat ala sunnah, ya, dan seorang fokus terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha untuk tidak keluar darinya. Ya. Qiyasus syabah. Sekarang qiyas syabah. Qiyas syabah ini, wa minal qiyasi ma yusamma bi qiyasis syabah. Di antara qiyas ada yang dinamakan qiyasus syabah. Qiyas mirip. Jadi mirip-miripan. Ya. Mungkin antum pernah tahu terkadang ada pentas mirip-miripan. Ada yang mirip Rano Karno misalnya. Ya. Miripnya dari sisi apa? Punya telalat. Kalau jalan mirip. Ya. Rambutnya agak mirip, kulitnya mirip. Mirip itu bukan berarti sama, tapi berbeda. Bedanya banyak gitu. Itu namanya syabah. Yani terjadi kemiripan dalam satu perkara dan perbedaan di perkara yang lain. Makanya bukan nafyul fariq. Ya. Dikiaskan hanya karena terjadi kemiripan di dalam beberapa hal. Ya. Yang kemiripan ini dia kadang condongnya ke A dan kadang condongnya ke B. Kata beliau yang dimaksud dengan qiyasus syabah wa huwa, yaitu ayataraddada far'un, bahwa ada satu fara' yang tidak ada dalilnya ini, itu taraddud. Ya. Ragu gitu loh. Tidak kokoh baina aslain, di antara dua asal. Ya. Di antara dua asal. Anda beri contoh, asal yang pertama A, ya. Asal yang kedua B, misalnya. Kemudian ada si C ini. C ini miripnya kemana sih? Miripnya ke A atau miripnya ke B? Paham? Apakah dia lebih mirip ke A atau dia lebih mirip ke B? Ini namanya syabah. Ya. Baina aslaini mukhtalifail hukmi.
yang berbeda hukumnya. Nah, ya. Nah, antum tahu di Kalimantan ini ada buah yang namanya buah lei. Tahu? Nah, lihat. Tidak tahu buah lei. Antum jalan ke Pasar Butun, ada buah mirip durian, kecil, kuning. Ya, tapi tidak ada bau. Tahu lah kan? Hah? Nah, miripnya ke durian atau miripnya ke nangka? Hah? Nah, jadi maksud ana dalam hal syabah, dia syibahnya ke durian atau syibahnya ke nangka misalnya. Ya, nah, kalau dilihat dari durinya, ya kerasnya durinya, besarnya, oh ya miripnya ke durian misalnya. Kalau dilihat dari warnanya kok miripnya ke nangka misalnya, karena kuning misalnya. Nah, tapi mana yang lebih mirip? Nah itu dilihat. Ya, nah, demikian pula ini far ini yang tidak ada dalil dimiripkan kepada dua asal, mana yang lebih mirip? Nah, disertakan ke situ. Ya, yang kedua asal ini mukhtalifail hukmi, berbeda hukumnya. Wa fihi syabahun bikullin minhuma, dan terdapat penyerupaan pada setiap dari keduanya. Fal yulhaq bi aktsarihi ma syabahan bihi, sehingga disertakan pada yang paling banyak serupanya, yang paling banyak kemiripannya. Misalu dzalik, wa bil misal yattadihul maqal. Al-abdu, seorang budak, hal yamliku bitamlik, ya, seorang budak, apakah budak itu dikatakan dia bisa memiliki? Bitamlik dalam keadaan dia dimiliki, gitu. Namanya budak yang dimiliki orang, ya. Tapi apakah dia bisa memiliki harta? Nah, misalnya si fulan budak ini, ya. Oh, budak ini punya uang 100.000. Apakah bisa dikatakan dia memiliki uang 100.000? Ya. Nah, dalam keadaan statusnya sebagai budak. Kiasan alal hur, dikiaskan pada orang yang merdeka, manusia. Kalau namanya manusia, orang merdeka, iya kan? Dia memiliki rumah, memiliki istri, memiliki fulan. Paham? Nah. Aula yamlik, atau dia tidak memiliki sama sekali. Ya, kiasan alal bahima, dikiaskan pada hewan. Kambing ini punya uang 100.000, pantas nggak? Hah? Tidak. Nah, sehingga apa yang dipakai oleh budak itu, apa yang dia pakai berupa baju dan seterusnya, tidak dikatakan dia memiliki. Sebagaimana hewan. Hewan tidak memiliki. Antum ya kawan? Nah, sekarang jadi masalah, dikiaskan kemana budak ini? Apakah dikiaskan pada orang merdeka sehingga dia dikatakan dia bisa memiliki walaupun dia dimiliki, atau dikiaskan pada hewan, dia tidak bisa dikatakan dia memiliki? Nah, ya. Idza nazarna ila hadzainil aslain, kalau kita melihat pada dua pokok ini, asal ini, al-hurri wal bahima, antara orang merdeka dengan hewan, wajadna, maka kita mendapati annal abda mutaraddidun bainahuma, bahwa yang namanya budak itu mutaraddid antara keduanya.
yakni dilihat dari satu kemiripan, dia condongnya ke kaya, ke orang merdeka, dari yang lain condongnya ke hewan. Famin haitsu innahu insanun, ya. Kalau ditinjau dari sisi dia sebagai manusia, mirip orang merdeka, ya kan? Sama-sama manusia. Akil, berakal, sama berakal. Nah. Yusabu, dapat pahala kalau dia beramal. Naam. Yu'aqab, dapat siksaan kalau dia berbuat dosa, ya kan? Yankih, dia menikah. Iya. Nah, menikah. Wa yutallik, dia mencerai. Naam. Dari sisi ini yushbihul hur. Mirip. Ya. Dengan orang merdeka. Sehingga dari sini kemiripan ini mungkin seorang akan mengatakan kalau begitu dia juga bisa memiliki harta. Nah, wa min haitsu innahu yuba', tapi dari sisi yang lain. Sebentar, ana ingat dalam pembahasan nahwu. Antum tahu jenis-jenis lam? Lam. Huruf jar. Lam itu punya beberapa makna, ya kan? Makna yang pertama apa? Al-milk. Contohnya apa misalnya? As-sayyaratu lil mudiri misalnya, ya kan? Nah. As-sayyaratu lil mudiri. Terkadang lam bermakna madza? Istiqaq wa ikhtisas. Nah, misalnya apa? Al-babu lil masjid. Pintu, apakah bisa dikatakan pintu itu miliknya masjid? Ya, masjid benda mati, tidak berhak untuk memiliki gitu. Ya. Tapi maksudnya apa? Al-babu mukhtassun lil masjid. Paham ini ya? Nah. Dalam artian penyandaran itu tidak, ya, kalau dia dimiripkan ke orang merdeka berarti menunjukkan lam milkiyah begitu. Ya, tapi kalau kepada hewan maka lamnya hanya sebagai lam ikhtisas. Paham ya? Dalam artian dia tidak berhak memiliki sama sekali. Ya, apa yang dia punya milik tuannya begitu. Nah, dari sisi yang satu tadi menyerupai orang merdeka. Wa min haitsu, dan ditinjau dari sisi yang lain. Dari sisi innahu yuba', bahwa dia bisa dijual. Ya. Hewan bisa dijual enggak? Nah. Yurhan, bisa digadaikan. Nah. Wa yuqaf, diwakafkan. Nah. Yuhab, dihibahkan. Nah. Yurath. Yurat, dijadikan sebagai harta warisan. Naam. Wala yuwadda. Ini keliru ini. Yang betul wala yarithu. Nah. Walaupun yuwadda ada dalam babul wadi'ah, tapi Syekh Ibnu Utsaimin sendiri merubah ini, bukan yuwadda, tapi wala yarithu. Diganti ya. Dan dia tidak mewarisi. Jadi dia yang diwarisi karena dia sebagai harta, dan dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan begitu. Paham ya, kawan? Wa yudmanu bil qimah, dan dijaminkan dengan nilai, dengan harga. Maksudnya apa? Kalau misalnya ada seseorang yang memakai budaknya, tuan ini, lalu kemudian budak ini mati, ya. Budak ini mati, terbunuh misalnya.
Nah, orang yang memakai budak ini, apakah dia harus mengganti budak tersebut? Dalam artian yang diganti itu jaminan sebagai dia. Nah, kalau manusia, kalau orang merdeka yang terbunuh, apa hukumannya, kawan? Imma kisos, imma apa? Bayar dia, ya kan? 100 ekor unta misalnya. Imma kisos, imma pembayaran dia. Tapi kalau budak, ya, kalaupun dia mati, bukan dengan dia, gitu. Tapi dengan qimah. Ya, kalau orang merdeka yudman bidyah. Tapi kalau orang yang merdeka yudman, orang yang budak yudman bil qimah. Dilihat harganya dia berapa. Oh, waktu dibeli misalnya 10 juta, ya sudah dibayar 10 juta. Nah, karena harga budak itu 10 juta. Sama dengan hewan, ya kan? Ketika hewan itu mati, dulu dia membelinya seharga demikian, maka ya dibayar demikian. Paham ya? Jadi miripnya hewan di sini. Wa yutasarrafu fi, dan juga bisa dimanfaatkan, digunakan. Budak itu sama seperti hewan, bisa dipinjamkan, ya. Jadikan sebagai barang ijarah. Nah, disewakan bisa. Yushbihul bahima. Nah, ini miripnya ke hewan. Nah, sehingga di saat dia, dari sini kita melihat dari satu sisi mirip merdeka, dari sisi yang lain mirip hewan. Mana yang lebih mirip, ya kawan? Ya, dalam hal dia memiliki harta, bolehkah dia memiliki harta? Miripnya kemana? Kalau dilihat dari sisi taklif, ya taklifatul ibadah, ya memang mirip manusia. Jadi ya manusia. Tapi dari sisi tasarruf mali, ya, dari sisi pemakaian harta, ya, maka lebih mirip ke hewan. Dalam artian hewan tersebut tidak berhak untuk memiliki, maka budak pun tidak berhak untuk memiliki apa-apa. Nah, man ba'a 'abdan wa lahu malun fal malu li ba'ihi illa yashtarital mubta'. Barang siapa yang menjual seorang hamba, budak, dan budak itu padanya pada dia memiliki harta, maka harta tersebut milik orang yang menjualnya, kecuali apabila pembelinya telah mensyaratkan. Apabila pembelinya telah mensyaratkan bahwa saya beli dengan hartanya itu sekalian. Nah, wallahu a'lam. وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فليلحق بها. Maka kita mendapati bahwa dari sisi penggunaan harta lebih mirip ke hewan, sehingga dikiaskan ke sana. Wa hadzal qismu min al-qiyas dhaif. Jenis kias ini memang lemah, dhaif. Idz laisa bainahu wa bainal asli illatun munasibah. Sebab tidak ada antara fara' dengan asalnya illah yang cocok, siwa annahu yushbihu fi aktsaril ahkam. Hanya saja kalau dilihat dari kemiripannya dalam banyak hukum, ma'annahu yunazi'uhu aslun akhar, dalam keadaan ya masih terbantahkan dari sisi yang lain. Dalam artian asal yang lain itu ya ini membantahnya, mengeluarkannya dari kemiripan. Ya, ada satu firqah sufiyah yang mengharamkan makan pisang. Nah, kasus syabah. Salman. Tanasan. Mereka mengatakan qalu li'annahu yushbihu dzakar.
فكأنه كما أنه يحرم أكل الذكر فيحرم أيضا أكل الموز. أي نعم، فرقة من فرق الصوفية. دليلnya قياس الشبه، قياس الشبه. وكان الشيخ مقبل رحمه الله إذا ذكر هذا يضحك، دائما يضحك ويذكر بدعة الصوفية. نعم، دائما يذكر هذا. هناك فرقة يحرم أكل الموز، وإذا حرم الموز لا بد أن تقطع الموز كثيرة في كثير من البلاد.